Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kembali Allah memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang hak. Dengan petunjuknya kita tetap istiqamah di atas iman dan takwa. Semoga kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kita akan membahas setelah kita selesai membahas bab tentang syirkul asghar dengan macam-macamnya. Kita sekarang masuk pada bab baru, yaitu sabar dan kedudukannya di dalam akidah. Yang memiliki kitabnya kita bisa lihat pada halaman 203, sabar dan kedudukannya di dalam akidah. Karena sangat erat antara akidah dengan kesabaran. Orang yang memiliki akidah yang baik, insya Allah akan memiliki kesabaran yang baik. Orang yang tidak memiliki kesabaran yang baik, berarti akidahnya pun tidak baik. Betulkah demikian? Kita nanti akan uraikan beberapa dalil terkait dengan itu, baik di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Pembicaraan tentang larangan berkata seandainya saat terjadi musibah telah hadir, dan bahwa yang wajib adalah sabar dan berharap pahala dari Allah Ta'ala. Yakni ketika seorang hamba ditimpa oleh Allah suatu ujian, musibah yang buruk, maka tidak boleh seseorang mengatakan andai kata, seandainya, dan ini bagian daripada syirik kecil, sudah kita bahas sebelumnya. Maka yang harus dilakukan seorang hamba jika terjadi suatu musibah adalah qaddarallah wa ma syaa fa'al. Sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sabar itu bukan hanya dalam hal itu saja. Imam Ahmad berkata, Allah menyebutkan sabar pada Al-Quran lebih kurang sekitar 90 ayat. Dan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di sini ada penggalan hadisnya. As-sabru diyaun. Sabar itu adalah ad-diya, sinar. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Abu Malik Al-Ash'ari. Rasulullah SAW mengatakan, as-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un. Salatmu itu adalah cahaya, sedekahmu adalah bukti, sabarmu adalah sinar. Saya ingin bertanya kepada para jamaah sekalian, antara salat dengan sabar lebih kuat mana Pak? Lebih utama mana Pak? Salat atau sabar? Salat. Salatul nurun, salat itu cahaya. Wasabru diya'un, sabar itu dia, sinar. Cahaya dengan sinar lebih kuat mana? Lebih utama mana? Cahaya. Kenapa cahaya lebih kuat?
Andai kata Pak, ini kajian kita ba'da duhur, gak perlu ada lampu dinyalakan, semua kelilingnya kaca, terang gak di dalam Pak? Kenapa terang? Ada cahaya masuk. Lebih kuat mana cahaya dengan sinar? Jauh lebih kuat sinar Pak. Sinar itu pusatnya. Tanpa pernah ada sinar, nggak mungkin ada cahaya. Maka ketika matahari telah kelihatan memancarkan, itu yang dipancarkan apa Pak? Nggak ada cahaya matahari, sinar matahari. Ketika kita berada dalam ruangan, ada sinar yang masuk, disebut sinar atau cahaya? Cahaya itu baru sebagian dari sinar yang masuk. Salat itu baru sebagian daripada sabar Pak. Salat kata Rasulullah cahaya, sedangkan sabar dia sinar. Pak, rembulan itu bercahaya enggak Pak? Enggak. Kenapa bisa memancarkan cahaya? Pasti enggak ada sinar bulan itu, enggak ada Pak, cahaya rembulan. Karena pantulan dari sinar matahari. Terlihatlah ada cahaya. Kalau matahari, sinar matahari pusatnya, maka sabar itu pusatnya Pak. As-sabru bia'un. Maka Allah di dalam Al-Quran menyatakan Allah bersama orang salat atau bersama orang sabar. Allah firmankan di Al-Baqarah 153 kan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Hai orang-orang yang beriman, mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Di ujung ayatnya, innallaha ma'as sabirin. Allah itu senantiasa bersama orang sabar. Allah tidak mengatakan innallaha ma'al musallin. Allah tidak bersama orang salat. Timbul pertanyaan berikutnya, ada nggak Pak orang yang sholat tapi nggak sabaran? Banyak, bukan ada ya Pak, banyak. Jangan-jangan bapak-bapak, ibu termasuk yang banyak. Semoga tidak. Ada nggak orang sholat tapi nggak sabaran? Ada kan? Ada nggak orang sabar tapi nggak sholat? Oh nggak ada Pak. Nggak ada orang sabar kok nggak sholat. Demi Allah nggak ada. Ada Ustadz, itu orang sabar banget, nggak pernah marah, orang itu nggak emosinya, bahkan kalau dihina orang dia senyum, gampang memaafkan, murah hati, tapi nggak pernah sholat. Bohong sabarnya, dusta sabarnya. Sabar itu jangan menurut kita Pak, sabar itu menurut Allah. Kita harus tahu dulu sabar itu apa. Maka sabar disebutkan di sini dari Umar bin Khattab, dia berkata, wajadna khaira aishina bis sabr. Kami mendapatkan sebaik-baik penghidupan kami adalah dengan sabar. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sebaik-baik penghidupan adalah dengan sabar. Artinya sepanjang hidup kita wajib memiliki sabar. Kita wajib memiliki sabar. Di sini disebutkan dari Ali bin Abi Thalib, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, inna sabra minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sesungguhnya kedudukan sabar dari iman adalah seperti kedudukan kepala dari tubuh. Pak, ada orang punya tubuh sempurna, dipenggal, kepalanya gelinding. Ada fungsinya nggak tubuh? Nggak ada. Semua pengatur daripada tubuh kita adanya di mana Pak? Di otak kita Pak. Baru pemutus perkara di mana Pak? Ini di jasad kita, di dalam diri kita, hati kita. Kalau ada orang punya tubuh sempurna, kepalanya nggak ada apa-apanya. Tapi Ustaz, kepala nggak ada badan juga nggak ada fungsinya. Betul. Kepala nggak ada badan nggak ada fungsinya. Tapi fungsi utamanya adalah di kepala. Otak adanya di kepala.
Maka kalau ada orang salah dikatakan bodoh, dikatakan apa? Otakmu di mana? Di kepala, nggak mungkin di dengkul, Pak. Di kepala, yang ngomong otaknya di dengkul nggak paham otak berarti apa? Istilahnya karena akan seakan kepala nggak ada otaknya. Inilah pusatnya kita, Pak. Maka di dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dari sahabat Anas bin Malik dikatakan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Ada pula yang dengan kalimat ruhul ibadah. Doa itu ruhnya ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Artinya apa di sini? Seseorang tidak beribadah, tidak berdoa, nggak dinilai ibadah. Seseorang sabar, sholat tapi tidak sabar, nggak dinilai, Pak. Tapi kalau orang sabar, pasti sholat. Maka kedudukan sabar terhadap iman adalah seperti kedudukan kepala dari jasad. Summa rafa'a sautahu wa qala. Kemudian saat itu Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW kemudian meninggikan suaranya lalu bersabda, "Ala innahu la imana liman la sabra lahu." Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada iman atau tidak sempurna iman bagi yang tidak mempunyai sabar. Kalau ada orang ngomong sabar, tetapi ternyata ibadahnya tidak sesuai dengan aturan Allah, dusta sabar. Jadi sabar ini adalah kedudukan yang paling tinggi dari iman. Nanti kita uraikan. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan secara marfu' dari sahabat Abdullah bin Umar. Hadis ini cukup panjang. Riwayat secara lengkapnya begini, Pak. Di saat keadaan susah, banyak di antara sahabat yang tidak mampu menahan kesusahannya dan tidak mau berusaha dengan sungguh-sungguh, tapi senantiasa bergantung dan meminta kepada Rasul. Sahabat meminta, diberi oleh Rasul, diminta lagi, diberi oleh Rasul, sampai Rasul tidak punya apa-apa lagi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah, selama masih ada sesuatu yang baik pada tanganku, aku tidak pernah menolak permintaanmu sedikit pun. Tapi demi Allah, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, ma u'tiya ahadun ata'an khairan awsa'a minas sabr. Tidak ada satupun pemberian Allah yang lebih melapangi pemberian Allah, yang lebih baik dan lebih lapang dibandingkan dengan kesabaran. Maka jika ada seseorang diberikan oleh Allah kesabaran, orang yang sabar itu dijamin oleh Allah mendapatkan pahala tanpa batas. Allah firmankan di surat 39, surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Surat Az-Zumar, yakni surat 39, ayatnya ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadilladzina amanu." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Rabbmu. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, bagi orang-orang yang senantiasa berbuat baik di dunia meskipun dalam keadaan kesusahan, kesulitan, keburukan menimpa, tetap dia berbuat baik di dunia, hasanah, Allah pasti akan berikan balasan dengan yang lebih baik. Wa ardullahu wasi'ah, sesungguhnya bumi Allah itu luas. Cari karunia Allah dimanapun kamu berada, cari karunia Allah, Allah pasti akan berikan karunia-Nya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar sajalah yang akan diberikan balasan tanpa batas, tanpa hitungan. Kalau begitu Bapak Ibu, sabar ada batasnya enggak? Teorinya enggak, prakteknya dibatasi.
Coba seseorang didolimi orang, pasti ngomong ujung-ujungnya, sabar kan ada batasnya. Kalau bukan gue dari dulu udah gak sabar. Gue udah 3 tahun, akhirnya kesabaran gue hilang. Anda gak sabar. Sabar itu tanpa batas, Pak. Batas kesabaran itu adalah saat Anda dicabut nyawanya. Itulah kesabaran terakhir. Itulah kesabaran terakhir. Maka sabar itu harus kita jaga seterusnya. Sabar diambil dari kata secara bahasa dari berapa huruf, Pak? Sabar itu, Pak? 3. Sabar. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sabar berarti ada 5 huruf. Bahasa Arabnya 3 huruf, sabar. Apa arti secara makna bahasa? Biasanya ada beberapa kata yang ada dalam bahasa Arab, dicari padanannya nggak ketemu, Pak. Maka diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dengan kata yang sama. Bahasa Indonesianya sabar apa, Pak? Sabar, cuman pakai sin aja, sabar, bukan sobar. Jadi sabar, sama artinya sabar. Takwa, bahasa Arabnya takwa, bahasa Indonesia takwa apa, Pak? Takwa, nggak ketemu lagi padanannya. Iman, bahasa Arab, bahasa Indonesianya iman. Islam, bahasa Arab, Islam, bahasa Indonesianya Islam. Kata-kata ini nggak ketemu padanannya, Pak, karena nggak bisa diartikan dengan satu kata. Sabar nggak bisa diartikan dengan satu kata. Padanannya adalah sabar, tetapi artinya apa? Secara makna artinya adalah menahan atau mencegah. Sabar adalah menahan diri dari kesusahan, kegundahan, kesedihan, menahan lidah dari mengadu dan mengeluh dengan emosi, dengan amarah, serta menahan anggota tubuh dari menyakiti diri, menampar pipi, meraung-raung, menangis melebihi batas. Inilah sabar. Tapi secara syar'i, sabar itu satu kata pendek, satu kalimat pendek, Pak. Ridho biqada'illah, tuh sabar. Ridho dengan ketetapan Allah. Maka setiap orang ridho dengan ketetapan Allah sudah pasti sabar. Dan ingat, ketetapan Allah bukan hanya takdir buruk, Pak. Allah perintah menjalankan aturan Allah, menjalankan ibadah, mengikuti syariat. Wajib sabar nggak kita, Pak? Jadi sabar dalam ibadah. Baik itu dalam ibadah mengikuti aturan syariat, wajib ibadah dalam sabar. Yang kedua, Allah melarang nggak, Pak? Dilarang berzina, dilarang mencuri, dilarang menghibah, dilarang makan riba, dilarang makan yang haram, dilarang minum yang haram, dilarang kata-kata kotor, dusta. Berarti harus sabar apa enggak, Pak? Sabar dalam menghadapi larangan Allah, yaitu sabar meninggalkannya. Jangan dilakukan, kita sabar. Sulit, Pak, orang bisa sabar. Coba zaman sekarang mencari nafkah. Katanya nyari nafkah yang haram aja susah, apalagi yang halal. Maka banyak orang nyari nafkah dengan haram, gak ada masalah, gak punya sabar mereka. Sebab apa? Larangan Allah tidak ditinggalkan. Berarti dia belum sabar secara maksimal. Dan ketika Anda kena musibah, wajib sabar gak? Apa musibah itu? Baik atau buruk? Dua-duanya, baik dan buruk itu musibah. Anda dapat musibah baik, sehat, nikmat, sukses, kaya, punya harta, sabar. Berbagi dengan harta Anda. Lakukan, tubuh Anda tunduk pada Allah. Kena musibah buruk, susah, bangkrut, uangnya habis dan seterusnya, sakit, penderitaan, sabar. Ini pun ketetapan Allah. Jadi sabar itu dalam hal apa, Pak? Seluruh kehidupan kita. Siapa yang ridho dengan ketetapan Allah, itulah sabar. Jadi kalau belum ridho dengan ketetapan Allah, dusta. Jadi sabar itu kira-kira, mohon maaf Bapak Ibu, berat atau super berat? Super. Saya akan uraikan sebuah hadis. Di sini tidak disebutkan ayatnya, saya uraikan ayatnya. Coba kita buka surat Ar-Ra'd. Surat 13. Dari ayat 22. Bapak Ibu, sabar itu apa yang diharapkan? Sabar yang benar,
yang betul-betul sempurna sabarnya, dan itu bagian daripada iman, akidah. Sabar dalam rangka mengharapkan ridhonya Allah. Makanya sabar apa tadi? Ridho dengan ketetapan. Maka saya sabar karena mengharap ridho Allah, mengharapkan perjumpaan dengan Allah nanti di yaumil akhir, di surga, menatap wajahnya Allah. Maka ridho itu sering diterjemahkan dari kata wajhillah, wajhi rabbuk, dan seterusnya. Coba perhatikan ayat ini. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhillah, dan orang-orang yang bersabar karena mengharapkan ibtigha, mengharapkan wajhillah, wajahnya Allah. Diterjemahkan apa Bapak Ibu? Mengharapkan ridhonya Allah. Kenapa Pak? Senantiasa dalam Al-Quran ikhlas itu sering disebut dengan li wajhillah, untuk wajahnya Allah. Sebab orang bisa memandang wajah Allah hanya di surga. Kalau orang sudah di surga, pasti radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka yang ada di surga, dan penghuni surga pasti ridho kepada Allah. Untuk itu ridho dulu di dunia, sabar. Makanya sering diterjemahkan dengan ridho Allah. Mengharap wajah Allah itu diterjemahkan dengan ridhonya Allah, mengharapkan ridho Allah. Apapun terjemahannya, maksudnya adalah itu. Karena hanya penghuni surga yang dapat ridho. Kalau sudah ridho, pasti Allah menampakkan wajahnya. Dan nikmat yang paling nikmat bagi penghuni surga adalah memandang wajah Allah. Li wajhi. Itulah sabar kita. Bagaimana kita membuktikan sabar? Dengan mengharap wajah Allah, mengharap ridha Allah. Di situ disebut 3. Wa aqamus shalah. Orang sabar itu orang yang mendirikan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang sabar itu orang yang tidak pelit, yang apabila diberikan kepada mereka rezeki, dia bersedekah dengan rezekinya, berinfak dengan rezekinya, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, banyak atau sedikit sesuai kemampuan. Yang ketiga, wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Sabar itu adalah orang yang mampu menolak kejahatan dengan berat atau berat Pak. Kira-kira dari 3 sabar kita sudah punya berapa? Aqamus shalah, insyaallah kita dirikan salat ke masjid berjamaah. Salat sunnah kita jaga, insyaallah yang pertama dapat. Anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Sabar ketika punya rizki, diinfakkan sebagian, Allah enggak minta semua. Sebagian mimma razaqnahum, sebagian dari yang Allah rezekikan kepada kamu. Bisa harta, bisa tenaga, bisa pikiran, ilmu, semuanya kita infakkan, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Semoga kita termasuk. Nah ini yang ketiga ini nih Pak. Yadra'una bil hasanati saya. Membalas keburukan dengan kebaikan, menolak kejahatan dengan kebaikan. Ini berat atau super berat Bapak Ibu? Luar biasa ya. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Rasul mampu enggak Pak? Mampu. Kita mampu enggak? Enggak. Pasti ngomong, itu kan Rasul, kita kan manusia. Kan kita harus mencontoh Rasul. Saya yakin kejahatan orang sama kita enggak sedahsyat kejahatan kepada Rasul. Paling kita pasti Pak, pernah enggak Bapak dipukulin yang benar-benar dipukul? Enggak mungkin. Paling apa? Diomongin. Itu juga katanya. Kamu tuh katanya kemarin diomongin loh. Siapa yang ngomongin? Si fulan, awas fulan. Baru katanya Pak, belum tentu benar. Subhanallah. Kalau pejabat kita yang musim baca ayat ini dan diresapi, demi Allah nggak ada yang suka lapor-lapor, pencemaran nama baik nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Sekarang dikit-dikit lapor pencemaran nama baik, lapor pencemaran. Nama dia memang nggak baik kok. Coba. Kalau zaman dulu di Rasul ketika jadi Rasul ada hak asasi manusia, kira-kira yang paling banyak lapornya siapa? Tiap hari Rasul lapor, dicemarkan namanya tiap hari.
dihina, dicela, dituduh gila, dituduh tukang sihir, tukang tenun, pemutus silaturahim, pendusta. Ya Allah, tiap hari Pak, bukan cuma verbal, tapi dengan fisiknya juga dirampas hartanya, puncaknya diusir, coba bayangkan, dikejar hendak dibunuh, padahal menyampaikan kebenaran, akhlak beliau tidak ada cacatnya. Itulah sabar Pak, menyeluruh. Kalau Anda mampu sabar seperti ini, dapat apa Pak jaminannya? Itu di ujung ayatnya. Ulaika lahum uqbad dar. Orang-orang yang sabar, yang sempurna tadi sabarnya karena mengharap ridha Allah, mereka itulah orang yang akan mendapatkan tempat kesudahan yang terbaik. Apa itu tempat kesudahan yang terbaik? Di ayat yang ke-23-nya. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Apa ucapan malaikat penjaga surga Pak? Di ayat ke-24-nya, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Jadi seseorang masuk surga karena apa Pak? Kesabarannya, bukan karena sholatnya, bukan karena ibadahnya. Sabarnya berarti keseluruhan. Tidak mungkin hanya sholat masuk surga, tidak mungkin. Jadi baik itu hablu minallah, hablu minannas, sama dijaga. Maka dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq." Yang paling banyak menyebabkan seorang hamba masuk surga adalah ketakwaan hamba terhadap Allah dibarengi dengan akhlak yang baik. Hablu minallah baik, hablu minannas baik, ibadahnya baik, ninggalkan larangan baik, menghadapi musibah baik. Inilah dia sabar. Pak, masuk surganya dengan siapa di situ? Orang-orang yang saleh. Dari siapa itu? Orang tuanya, nenek moyangnya, pasangannya, anak cucunya. Kumpul di surga, apa namanya Pak? Reuni di surga bersama keluarga besar. Nikmat atau nikmat sekali Pak? Sabar. Sabar. Mari kita akan uraikan sekarang satu persatu. Sabar, tadi ada 3, apa Pak? Pertama, menjalankan perintah, mengikuti syariat, aturan dan yang lainnya. Kedua, meninggalkan larangan-larangan. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Mari kita uraikan yang pertama. Sabar menjalankan perintah. Surat 76, surat Ad-Dahr atau Al-Insan di ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum asima au kafura." Dan maka bersabarlah, fasbir, maka bersabarlah li hukmi rabbika, dalam menjalankan ketetapan Rabbmu, dalam menjalankan hukum-hukum Rabbmu, dalam menjalankan ketetapan Allah. Pak, apa ketetapan Allah yang ada dalam kitab kita? Ada perintah di sana, ada larangan di sana, ada aturan di sana, ada syariat di sana. Termasuk orang ibadah harus sabar. Ibadah itu jangan asal ibadah. Ibadah harus mengikuti syariat. Kenapa? Karena betapa banyak orang ibadah tapi nggak ngikuti aturan. Sedangkan Allah katakan fasbir li hukmi rabbik. Bersabar kamu dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Karena Allah ciptakan kita hidup itu, salah satu tugas utamanya adalah menjalankan perintah dan meninggalkan. Coba lihat surat yang sama ke ayat 1 dan ayat 2. Boleh sampai ke ayat 3. Surat Ad-Dahr tadi surat 76 atau Al-Insan dari ayat 1.
Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insan hinun minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia suatu waktu, suatu masa, hinun minad dahr, dari suatu waktu, dari masa, lam yakun syai'an madhkura, bahwasanya manusia itu sesungguhnya tadinya belum bisa disebut apa-apa. Maksudnya kata kiasan ini, Pak. Hei manusia, kamu tuh dulunya nggak ada. Kalau nggak ada mau disebut apa? Wah nggak ada kok. Berarti tidak bisa disebut apa-apa. Lalu adalah orang tua kita menikah, bapak dan ibu kita, sah nikah. Jadilah kita. Di ayat keduanya, inna khalaqnal insan min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kita manusia diciptakan oleh Allah berasal dari mana, Pak? Sperma yang bercampur. Inilah kita. Kalau nggak pernah ada percampuran sperma, jadi nggak Pak manusia, Pak? Tidak mungkin, kecuali jika Allah menghendaki. Isa alaihi salam nggak ada sperma, hanya dari sel telur. Allah ciptakan, jadi Adam nggak ada sperma, nggak ada sel telur, dari tanah. Jadi Hawa nggak ada sperma, nggak ada sel telur, dari tulang rusuknya Adam. Jadi selain itu, ini semua kita diciptakan dari sperma yang bercampur. Untuk apa Allah ciptakan kita hidup sekarang, Pak? Lihat di tengah-tengah ayat kedua. Nabtalihi faja'alnakum sami'an basira. Allah menciptakan kita untuk menguji kita agar kita menjalankan perintah dan meninggalkan, itulah sabar. Anda nggak menjalankan perintah, nggak meninggalkan larangan, nggak sabar. Ih, perintahnya dijalankan semua, tapi larangannya dilanggar, nggak sabar. Ih, dia paling jago mengendalikan hawa nafsu, semua larangan dijaga, tapi nggak sholat, nggak sabar. Sabar itu menjalankan perintah maupun meninggalkan larangan. Maka supaya kita tahu mana perintah, mana larangan, dikasih apa kita, Pak? Faja'alnakum sami'an basira. Allah jadikan kamu bisa mendengar dan melihat. Dua indera ini yang menyebabkan kita bisa mengetahui syariat. Mana perintah, mana larangan. Aturan-aturan, mana hukum Allah, mana yang bukan hukum. Cuma dua, Pak. Nih, penglihatan dan, maaf Pak, orang gak punya penglihatan, buta sejak lahir, bisa pinter gak? Bisa gak? Kenapa bisa? Syekh Abdullah bin Bas, mufti termuda di Arab Saudi, yang wafat tahun 1999. Beliau buta sejak lahir, usia 6 tahun sampai 9 tahun sudah hafiz Quran 30 juz, mumtaz, diuji di para mufti, gak ada salahnya. Buta, umur 18 tahun sudah menjadi anggota Lajnah Daimah lil Bughut Arab Saudi, Pak. Ulama besar. Beliau gak punya mata, tapi punya. Ada orang pendengarannya gak berfungsi, gak bisa dengar, masih bisa pinter gak? Masih bisa taat gak? Dengan apa? Mata, bisa melihat. Bisa melihat, meskipun pendengarannya. Kalau orang sudah gak bisa lihat, gak bisa dengar, itu dia yang summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Dah, orang itu sudah tuli, orang itu buta, pekak udah, sudah hatinya mati. Akhirnya apa? Gak bakal kembali ke jalan yang benar. Inilah dua indera yang sangat kita butuhkan. Sayangnya dua indera ini kadang-kadang dipakai ngawur. Matanya kemana-mana cerita. Telinganya giliran dengerin kajian ngantuk, aduh malas. Giliran dengerin gosip konsentrasi penuh, Pak. Dengerin candaan, dengerin berita TV yang ngawur. Apalagi sekarang di dunia politik, yang dicari politik, matanya sama ininya politik, ngomonginnya politik. Disampaikan dulu kan, adalah Quran melulu, Pak. Ini nyata loh, Pak. Enggak, di sini enggak ada, insya Allah enggak ada. Inilah dua indera yang dengan itu Allah berikan petunjuk. Maka di ayat ketiganya apa? Inna hadaina hussabil.
Allah berikan kepada tiap manusia yang diciptakan itu ada jalan lurus, Pak. Nggak mungkin manusia nggak dikasih jalan lurus. Tapi kata Allah ada dua, imma syakiron wa imma kafuro. Ada yang bersyukur, ada yang Maka sabar kita itu harus dibarengi rasa syukur. Agar apa? Dikasih nikmat, kita tetap beribadah. Dikasih nikmat buruk, kita tetap ibadah. Bagi kita sudah, yang penting kita rela dengan ketetapan Allah, ridho dengan ketetapan Allah. Memang Allah ciptakan kita itu untuk ibadah, ya sabar dalam ibadah. Dan memang ibadah dari seluruh ibadah, mana yang paling utama, Pak? Salat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyu amalu afdal? Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama, yang paling dicintai Allah? Tahu Bapak Ibu jawaban Rasul apa? As-salatu liwaqtiha. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Nasa'i, lafaznya sedikit dipertegas. As-salatu li awwalil waqtiha. Salat pada awal waktu. Bapak-bapak bisa salat awal waktu di mana? Masjid. Pasti awal waktu. Enggak mungkin diundur-undur, enggak. Pasti awal waktu. Maka ke masjid. Ini amal yang paling dicintai Allah. Baru setelah itu Rasulullah ditanya kembali, summa ayyu ya Rasulullah. Lalu setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Bakti sama orang tua. Summa ayyu ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Jihadun fi sabilillah. Pak, jihad fi sabilillah dikalahkan oleh birrul walidain. Birrul walidain dikalahkan sholat awal waktu. Kalau orang sholatnya sudah awal waktu, Pak, dijaga, insya Allah yang lainnya ikut. Allah janji, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Salatmu mampu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Maka ibadah apa yang harus kita lakukan dengan penuh kesabaran? Salat. Itu yang paling utama. Saking pentingnya salat. Allah firmankan di surat Toha, surat 20 ayat 132. Surat Toha, surat 20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk tetap mendirikan salat dan bersabarlah kamu atasnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk kita sendiri sholat butuh sabar gak? Butuh. Saat kita punya anak, nyuruh anak kita sholat butuh sabar gak? Wih, luar biasa, Pak. Kadang-kadang orang tua sudah ibadah rajin sholat, anaknya disuruh sholat berat banget, Pak. Wastabir 'alaiha. Tapi Allah katakan sabar, terus ingatkan. Bahkan bukankah orang tua boleh memukul anak ketika gak sholat? Di usia berapa, Pak? 9-10 tahun gak sholat, boleh dipukul. Gimana kalau dia gede gak sholat? Jangan ditonjokin, Pak. Duduk, jangan. Gak mempan udah gede ditonjok. Justru makin dekat dengan cara lembah lembut. Wastabir 'alaiha, sabar. Dengan pelukan, dengan rangkulan. Subhanallah. Insya Allah anak kita tergetar, Pak. Sabar, disuruh sabar loh Pak sholat itu. Karena ini yang paling utama. Wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan, kata Allah. Aku gak minta rizki, nahnu narzuquk, kami yang ngasih rizki. Coba maaf, Pak, banyak orang ninggalin sholat gara-gara apa? Takut kehilangan rizki. Lagi rapat besar proyek 10 miliar, rapat dengan komisaris, dengan anggota dan dengan perusahaan. Pas rapat dari jam 10, jam 12 lagi seru-serunya adzan, kira-kira ditinggalin rapatnya atau ditinggalin adzannya? Kenapa coba? Takut rezekinya diambil. Ini proyek 10 miliar nih. Ya Allah, 1 triliun dolar proyek, gak ada apa-apanya, Pak. Makanya kalau kita mendengar adzan, apa ucapan yang pertama terdengar, Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Selain Allah,
Ya Allah, kecil. Proyek 1 triliun dolar gak ada apa-apanya, Pak. Allah katakan, nahnu narzukuk, yang memberi rizki itu kami, bukan aku minta rizki. Ada pedagang, Pak, di depan masjid mangkal. Hayya 'alas shalah, mari sholat. Tiba-tiba, bang, 1 mangkok bang, lapar nih bang nih. Mana? Panggilan pelanggan atau panggilan Allah? Kalah gara-gara 1 mangkok, Pak. Maaf, ini saya antara setuju nggak setuju, antara kasihan nggak kasihan, Pak. Tapi pada prinsipnya saya setuju. Bapak lihat sekarang di Al-Azhar, Pak. Bagian dalam, bukan di luar ya Pak. Luar udah jelas, itu udah bersih. Bagian dalam, Pak. Yang jalan dalam maksud saya. Ada nggak pedagang sekarang? Nggak ada. Saya setuju sekali ketika ada rapat ini. Kenapa? Pedagang itu di sana saat adzan pada ngapain? Akhirnya para pekerja, para karyawan, para mahasiswa saat datang ke situ mau sholat atau makan? Sampai habis sholat makan, ada yang nggak sholat, balik lagi. Kalau orang kafir nggak ada masalah. Akhirnya ditolak, tidak ada dagang di sini. Bagus, saya setuju. Satu sisi kasihan juga pedagang, tapi pedagangnya nggak nyari ingat Allah. Pedagangnya nggak. Jadi maaf, ketua DKM Baitur Rahim, di sana ada pedagang. Kalau ke DKM, kalau anggota DKM nggak ngingatkan mereka, Pak, bapak dosa. Ngasih lahan, ada panggilan Allah kok dibiarkan, berarti melihat kemungkaran biar dosa, Bapak. Wajib tegur, Pak, tolong pas adzan stop dulu, Pak. Nanti ya. Iya, Pak, sudah ditegur sekian kali, sudah urusannya mereka. Tapi terus ingatkan, kalau perlu tulis di situ, tolong saatnya ada adzan masuk waktu, tidak ada jual beli. Tapi ibu-ibu yang haid bagaimana? Suruh melayanin sendiri, bayar sendiri, balik sendiri. Pak, disiplin. Pernah nggak Bapak Ibu lihat di Mekah sana, di Madinah sana, ada adzan berani jualan, Pak? Kalau sampai ketahuan itu izin siupnya, Pak, di bredel langsung boykot, nggak bakal bisa dagang. Mekah Madinah ya Pak ya. Kecuali kalau sudah jeda, itu lain perkara. Tetap aja kayak di Indonesia. Jarang yang tutup. Mekah Madinah. Kenapa? Karena memang kesabaran dalam sholat itu yang paling utama. Sebab Allah janji, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholatmu itu mampu mencegah dirimu daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi sabar yang paling utama, pertama kali harus kita jalankan adalah sabar menjalankan perintah Allah sesuai syariat. Sabar meninggalkan larangan Allah dengan ikhlas. Jangan ngedumel. Kenapa? Karena aturan Allah, hukum Allah ada aturannya. Maka tadi di surat 76 ayat ke-24, fasbir li hukmi rabbika, bersabarlah kamu dalam menjalankan hukum Allah. Maka setiap nabi diutus oleh Allah, termasuk nabi kita sallallahu alaihi wasallam, turun membawa apa? Syariat. Maka urusan ibadah harus ngikutin apa? Syariat. Jangan bid'ah. Meskipun maaf, zaman sekarang Pak, maraknya bid'ah. Kalau ditegur bid'ah, dikit-dikit bid'ah kayak punya surga aja. Kadang justru yang mengingatkan dimarahin. Kita jangan mencela, ngolok-olok jangan. Tapi kita mari tegak di atas syariat. Sebab itulah Allah ciptakan kita. Sebab itulah Allah ciptakan kita. Untuk menegakkan syariat. Coba kita lihat surat 45. Surat 45, surat Al-Jasiyah, ayatnya ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kamu ya Muhammad, kami jadikan berada di atas suatu syariat, suatu aturan. Beragama, beribadah itu ada syariatnya, ada aturannya. Ikuti syariat itu. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Jangan mengikuti aturan mereka yang tidak mengetahui. Maaf Bapak Ibu, tiap nabi ada syariatnya enggak? Tata cara ibadahnya, sholatnya, semuanya ada aturannya enggak Pak? Kita umatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu ada syariatnya nggak dalam ibadah?
Coba kita buka satu ayat rangkaian terakhir, surat 22, surat Al-Hajj dari ayat 67. Surat 22 Al-Hajj dari ayat 67 sampai 69. Likulli ummatin ja'alna mansaka hum nasiku. Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan, yang wajib mereka amalkan. Seluruh ibadah itu ada syariatnya, Pak. Gak boleh kita membuat aturan, gak boleh membuat ibadah yang tidak pernah ada syariat dari Nabi. Hum nasiku, mereka telah diperintah untuk melaksanakannya. Sampai Allah katakan di lanjutan ayatnya, fala yunazi'unnaka fil amri wad'u ila rabbik. Maka tidak sepantasnya mereka, yaitu umat Islam, umat Rasulullah SAW, berbantahan dalam urusan syariat itu. Jangan bantahan urusan syariat, Pak. Kalau sudah syariat, syariat. Kalau nggak ada syariatnya, tinggalkan. Jangan bantah-bantahan. Meskipun sekarang banyak orang berbantahan. Allah katakan, sudah ada syariatnya, tidak sepantasnya mereka membantah syariat itu. Maka Rasul diperintah oleh Allah, fad'u ila rabbik, ya Muhammad, seru umat-umatmu ini supaya menuju kepada jalannya Allah. Innaka la'ala hudam mustaqim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar di atas petunjuk jalan lurus. Pak, yang disampaikan Rasul pasti benar nggak? Yang dilarang Rasul tinggalkan pasti benar nggak? Tapi bagaimana umat sekarang? Kadang yang sunnah justru ditinggalkan, giliran yang bid'ah, tapi kan yang melaksanakan banyak. Masa salah? Itu kiai itu, ustadz itu, ulama itu, masa salah? Kalau gitu ustadz itu ke neraka dong. Bukan begitu caranya. Ada dalilnya enggak? Ada syariatnya enggak? Ada aturannya enggak? Itu yang harus kita lakukan. Jika ada orang berbeda dengan kita, ya sudah, walakum a'malukum walana a'maluna. Yang penting mari kita berusaha di atas syariat. Pak, gimana kalau mereka membantah syariat? Lihat ayat ke-68-nya. Wa in jadaluka faqulillah a'lamu bima ta'malun. Ya Muhammad, jika umatmu mereka semua membantah apa yang telah kamu sampaikan, membantah syariat yang telah Allah tetapkan, dia tidak sabar menjalankan syariat, katakan sama mereka, silakan berbuat, tapi Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Jadi Pak, pelaku bid'ah, pelaku sunnah, ibadah yang lurus, ibadah yang bengkok, ibadah yang dicontoh Rasul, yang gak dicontoh Rasul, dilakukan oleh manusia, silakan. Allah tahu. Kapan sih Pak, Bu, keputusan bahwa kita tahu ibadah kita benar atau salah? Nanti di hari kiamat yang memutuskan Allah. Ayat 69. Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah fima kuntum fihi takhtalifun. Allah yang akan memutuskan, menghakimi kamu, memutuskan segala perkara terhadapmu dari amal ibadahmu di dunia ini yang dahulu di dunia kamu perselisihkan. Bukankah sekarang itu perselisihan bid'ah dan sunnah lagi marak, Pak? Yuk, jangan kita termasuk yang berselisih, jangan kita bertengkar, jangan suka menunjuk orang lain ini bid'ah dan sunnah. Jangan, Pak. Kita cari ilmu, amalkan sesuai dengan ilmu. Insya Allah nanti yang menilai apakah kita termasuk yang menyelisihi sunnah Rasul atau bukan, Allah. Tapi dengan ilmu pengetahuan, kita dikasih otak, kita dikasih mata, dikasih pendengaran, dikasih hati nurani. Sebetulnya Allah telah berikan itu agar kita sekarang berpikir. Jika Anda tidak berpikir, semua indera Anda kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Satu ayat penutup, surat 17 ayat 36. Surat 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm
Dan janganlah kamu mengikuti segala sesuatu yang kamu belum tahu atau kamu tidak tahu ilmu pengetahuan tentangnya. Jangan kamu ibadah sebelum tahu ilmunya. Jangan berbuat asal-asalan sebelum kamu tahu ilmu syariatnya. Kenapa tidak boleh asal ikut-ikutan? Innas sam'a, karena nanti pendengaran kamu, wal basara, penglihatan kamu, wal fuada, hati nurani kamu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya, akal pikiran kita, pendengaran, penglihatan, hati nurani, dan seluruh perbuatan anggota tubuh kita akan dimintai pertanggungjawaban. Semoga kita mampu bersabar ketika menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Wallahu a'lam. Insyaallah untuk berikutnya kita lanjutkan sesi keduanya tentang sabar terhadap akidah, sabar dalam menghadapi musibah, baik itu musibah yang baik ataupun musibah yang buruk. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga membawa manfaat dan hikmah yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya menyampaikan yang penuh kekurangan, kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari kita sama-sama akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.